Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Zahrani Taskira dengan NIM 2204 045 020 39 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok saya dengan topik layanan upaya mencegah kebiasaan bolos sekolah. Nah, di sini terdapat deskripsi masalah. Nah, adapun deskripsi masalahnya yaitu di sini diketahui terdapat siswa yang berinisial FN, NP, DF, dan IN di sekolah SMK 5 Makassar. Nah, di sini ditemukan masalahnya itu sering membolos dari jam pelajaran. Nah, setelah dilakukan observasi terhadap siswa yang berinisial FN, NP, DF, dan IN, mereka ini mengaku sering membolos karena mereka ini dipicu oleh ajakan teman-teman sekelasnya untuk membolos, serta di sini juga pemicunya yaitu sering keluar dari kelas karena pengajaran yang diberikan guru di kelas terasa membosankan, sehingga inilah yang memicu mereka untuk membolos dari jam pelajaran. Nah, di sini ada pun cara untuk mengatasi masalah ini. Menurut saya pendekatan yang cocok digunakan untuk permasalahan membolos siswa yaitu dengan pendekatan behavioristik dengan menggunakan teknik yang formal, dengan menggunakan analisis ABC, dengan teknik menggunakan kontrak berlaku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kontrak berlaku ini atau behavior kontrak adalah perjanjian tertulis antara siswa dan konselor yang bertujuan untuk menetapkan perilaku yang diharapkan serta konsekuensi jika target tersebut dipenuhi ataupun dilanggar. Nah, di dalam kontrak ini biasanya akan dicantumkan deskripsi perilaku yang diinginkan, seperti misalnya kehadiran tepat waktu di kelas ataupun penyelesaian tugas secara teratur, serta adapun nanti konsekuensi positif yang akan diberikan, misalnya seperti pujian ataupun hadiah. Nah, jika perilaku tersebut tercapai, nah sebaliknya adapun konsekuensi negatifnya, misalnya seperti tugas tambahan ataupun laporan kepada orang tua jika perilaku yang diharapkan ini tidak terpenuhi. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, di sini diharapkan siswa ini bisa dapat memahami harapan yang diberikan dan dapat termotivasi untuk mengubah perilakunya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah deskripsi masalah, selanjutnya kita masuk di rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok atau RPL-nya. Nah, di sini komponen layanan yang digunakan yaitu layanan responsif, bidang layanannya bidang pribadi, terus topik permasalahan di sini yaitu upaya mencegah kebiasaan bolos sekolah. Selanjutnya yaitu fungsi layanannya pengentasan, dan ada tujuan umumnya yaitu di sini konseli mampu merencanakan langkah-langkah untuk mengubah perilakunya agar selalu hadir di sekolah. Selanjutnya tujuan khususnya yaitu yang pertama, konseli mampu mengemukakan keinginan dan kebutuhannya. Yang kedua, konseli mampu menentukan tujuan hidupnya agar tidak terpengaruh oleh ajakan teman untuk membolos. Yang ketiga, konseli dapat merencanakan langkah-langkah perubahan perilakunya agar tetap konsisten hadir di kelas. Dan yang terakhir, membantu konseli untuk menemukan akar permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, selanjutnya sasaran layanannya yaitu FN, DP, NP, DF, dan IN yang seperti saya jelaskan di deskripsi masalah. Terus di sini media alatnya yaitu lembar kontrak berlaku, dan di sini ada juga ice breakingnya. Nah, di sini metode dan teknik yang digunakan yaitu operasional dan kontrak berlaku. Terus waktu layanannya 1 kali 45 menit.
Di sini ada pun uraian kegiatannya. Yang pertama, tahap awal. Pertama, konselor atau pimpinan kelompok menyampaikan salam pembuka dan menerima anggota kelompok dengan sikap terbuka serta mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota kelompok pada pertemuan pertama ini. Dan di sini anggota kelompok mampu beradaptasi dengan suasana kelompok. Selanjutnya yaitu kedua, pimpinan kelompok meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan. Yang ketiga, di sini pimpinan kelompok membangun rapor atau memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari konseling kelompok, dan anggota kelompok juga memperkenalkan diri dan mendengarkan penjelasan dari pimpinan kelompok. Selanjutnya di sini yang keempat, konselor atau pimpinan kelompok menjelaskan apa itu pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, bagaimana cara pelaksanaan dan asas konseling kelompok, dan di sini anggota juga kelompok menyimak dan memahami penjelasan dari pimpinan kelompok. Selanjutnya yang kelima, pimpinan kelompok menjelaskan di sini ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan yang dijunjung tinggi selama pelaksanaan konseling kelompok berlangsung. Dan di sini anggota kelompok akan menyimak dan memahami penjelasan dari pimpinan kelompok. Yang keenam, di sini pimpinan kelompok menjelaskan kontrak waktu yang akan dilaksanakan dan menanyakan apakah posisi duduk terhadap anggota kelompok itu sudah nyaman atau belum. Dan yang ketujuh, di sini mengadakan kegiatan selingan yang kondusif dan dapat menghangatkan suasana atau mengakrabkan hubungan atau untuk membangun kepercayaan seperti ice breaking. Nah, yang kedelapan, di sini pimpinan kelompok menanyakan kepada anggota kelompok apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, dan anggota kelompok menjawab pertanyaan dari pimpinan kelompok. Selanjutnya itu tahap peralihan. Di sini pimpinan kelompok bertanya apakah anggota kelompok juga sudah siap untuk memasuki bagian dari sesi kelompok hari ini, dan anggota kelompok memberikan respon pertanyaan kepada pimpinan kelompok. Selanjutnya, konselor memberi dorongan kepada anggota kelompok untuk bisa bersikap penuh semangat, optimis, dan proaktif dalam menghadapi sesi kelompok. Di sini juga pimpinan kelompok mengidentifikasi apa saja faktor penyebab kebiasaan membolos. Di sini, pimpinan kelompok juga membantu anggota kelompok mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah yang perlu ditangani untuk mengatasi kebiasaan membolos mereka. Selanjutnya, pimpinan kelompok dan anggota kelompok bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang spesifik. Selanjutnya, kita masuk di tahap kegiatan. Di sini, pimpinan kelompok menyampaikan materi mengenai upaya mencegah kebiasaan membolos. Selanjutnya, juga di sini pimpinan kelompok mengidentifikasi pola pikiran negatif apa yang muncul saat siswa itu menghadapi situasi tersebut. Di sini, pimpinan kelompok mengajak siswa untuk mengeksplorasi dampak dari pikiran negatif mereka terhadap perilaku mereka, termasuk bagaimana mereka ini memicu tindakan membolos mereka. Terus selanjutnya, di sini juga siswa diminta untuk mengidentifikasi situasi yang membuat mereka ini merasa ingin membolos dan bagaimana mereka meresponnya. Selanjutnya, bersama-sama siswa dan konselor atau pimpinan kelompok di sini menyusun alternatif pemikiran yang lebih positif dan rasional ketika menghadapi situasi yang biasanya memicu keinginan membolos mereka. Yang keenam, nah setelah refleksi, pimpinan kelompok atau bersama anggota kelompok ini menyusun kontrak perilaku bersama-sama. Kontrak ini mencakup komitmen untuk memperbaiki perilaku membolos mereka. Yang ketujuh, ya di situ anggota kelompok ini menulis komitmen mereka sendiri dalam kontrak, termasuk langkah-langkah spesifik apa yang akan mereka ambil untuk memperbaiki diri serta konsekuensi bila mereka ini melanggar lagi. Dan yang terakhir,
Di sini anggota kelompok diminta untuk menandatangani kontrak pelaku sebagai bentuk komitmen yang serius. Nah, kontrak ini juga disepakati bersama pimpinan kelompok untuk pemantauan secara berkala. Tahap terakhir yaitu tahap pengakhiran. Di sini pimpinan kelompok mengemukakan bahwa waktu sesi konseling kelompok ini sudah berakhir. Yang kedua, pimpinan kelompok meminta anggota kelompok untuk menyampaikan tanggapan mereka terhadap pertemuan konseling kelompok. Yang terakhir, yang ketiga, pimpinan kelompok di sini juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan konseling kelompok yang dilakukan tadi. Dan yang terakhir, konseling atau pimpinan kelompok mengucapkan terima kasih dan mengakhiri kegiatan sesi konseling kelompok. Di sini juga ada evaluasi proses, yaitu mengamati keaktifan anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini juga ada evaluasi hasilnya, yaitu konselor di sini melakukan refleksi dari konseling kelompok yang telah dilakukan. Yang kedua, di sini anggota kelompok mengisi kontrak berlaku saat mengikuti layanan konseling kelompok. Selanjutnya di sini ada lampiran, yaitu lembar kontrak berlaku, lembar evaluasi hasil, dan lembar evaluasi proses. Nah, di sini adapun materi layanannya yaitu upaya mencegah kebiasaan membolos di sekolah. Nah, pertama yaitu upaya mencegah kebiasaan membolos di sekolah. Di sini ada pengertian tentang membolos, terus bagaimana upaya untuk mencegah kebiasaan membolos. Di sini yang pertama ada meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan, menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan mendukung. Yang ketiga, menerapkan aturan jelas tentang kehadiran. Dan di sini selanjutnya yaitu ada juga bagaimana cara menolak ajakan teman untuk membolos. Nah, di sini yang pertama harus memahami bahaya dari membolos. Terus yang kedua, mengembangkan keterampilan menolak dengan bijak. Dan yang terakhir itu bisa memilih lingkungan pertemanan yang mendukung. Nah, ini materi layanannya. Nah, selanjutnya kita masuk di lampiran selanjutnya, yaitu kontrak berlaku. Nah, di sini kontrak berlakunya, di sini ada saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama dari siswa, kelasnya dengan tanggal di hari itu. Di sini kontrak berlakunya berisi dengan ini saya berjanji untuk mengubah perilaku membolos yang selama ini saya lakukan dan berusaha untuk hadir di sekolah dengan disiplin dan mengikuti kegiatan belajar di kelas sesuai jadwal. Dan di sini apabila saya melakukan lagi, saya siap untuk menerima sanksi. Nah, di sini konselor akan menuliskan sanksi yang akan mereka lakukan dari hasil kontrak berlaku mereka yang dituliskan sendiri. Di sini juga dengan ditulis keterangan dengan menandatangani kontrak ini, mereka akan menyatakan bersedia atau mematuhi semua ketentuan yang tertulis dan berkomitmen untuk mengubah perilaku membolos mereka menjadi lebih disiplin lagi dan bertanggung jawab. Di sini ada tanda tangan dari konselor sendiri, dan di sini ada tanda tangan dari konselor atau pimpinan kelompok tadi. Nah, di sini juga ada lembar evaluasi proses layanan konseling kelompok. Nah, selanjutnya terakhir ada lembar evaluasi hasil layanan konseling kelompok. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin itulah tadi dari penjelasan dari RPN konseling kelompok saya. Selanjutnya kita akan memasuki. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih kena? Masih kena. Nak Dian dia sama nak baby. Iya, Bu. Oh, tunggu. Ya, masih kena. Assalamualaikum Ibu. Oh, masih kena. Nak Ina. Iya Ibu.
Masuk Ina. Assalamualaikum Ibu. Salam. Oke, baik. Karena mungkin kumpul semua di sini, jadi Ibu buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan YK ini. Nah, sebelumnya Ibu juga mau berterima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah mau menyempatkan datang ke ruangan BK atas panggilan dari Ibu. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, di sini baku kenal semua Ciki? Tidak Ibu. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu dari kelas mana, terus siapa nama Kak? Mungkin mulai dari sini. Baik, perkenalkan nama saya Dian Faria BM dari kelas 10 OT1. Halo dia. Halo dia. Baik, perkenalkan nama saya Nurfaida dari kelas 10 distrik. Halo Kak Ida. Halo Pak Ida. Baik, perkenalkan nama saya Mutmainah Syam dari kelas 11 PKJ. Halo Halo. Ida. Baik, perkenalkan nama saya Febrianti Nurdin dari kelas 11 Bios Spesial. Halo Halo, Feby. Oh, jadi beda-beda kelas semua ini, Di? Iya Ibu, saya sama Pak Ida kelas 10 Kak Ibu. Iya. Nah, tadi kan sebelum ke sini Ki, tadi belajar apa? Apa tanya dari dosen mungkin? Kalau saya belajar agama katanya Ibu di kelas. Oh, kalau Pak Ida? Matematika Ibu. Ina? Bahasa Ibu. Bahasa Inggris Ibu. Bagaimana pelajarannya? Apakah tadi seru atau susah atau bagaimana? Kalau saya tadi Ibu di kelas seru Ibu karena Pak Rifki. Oh, Jadi, Pak seru. Kalau Pak Ida siapa tadi mengajak? Ibu Fitri Ibu. Memang pelajarannya seru? Kalau menurut saya Bu tidak, karena caranya menjelaskan mungkin mengantuk Ibu. Oh, iya. Kalau Naina, Kalau saya Ibu April Ibu. bagaimana? Seru, Ibu. Oh, seru. Kalau saya Ibu Citra Ibu, agak galak ya Bu seperti biasanya. Oh, gitu memang. Ya maklumilah Bu Citra bagaimana. Beda-beda memang toh kayak guru-guru sifat-sifatnya ya kita mami harus mengerti nak. Oke. Sebelumnya mau Kak juga bertanya. Sebelumnya kan tadi bilang tidak saling baku kenal toh, tapi kan sudah tadi perkenalan diri. Jadi pasti ditahu itu nama-nama panggilannya siapa. Iya Ibu. Nah, di sini Ibu mau kayak memberikan sedikit ice breaking supaya kayak cari-cari dulu suasananya bagaimana. Setuju Ji? Setuju, Ibu. Ya, supaya tidak tegang sekali. Nah, ice breakingnya itu kayak begini. Ibu kayak melakukan seperti ini. Terus nanti kalian siapa nama tak? Dian Ibu. Ini. Ida. Nah, jadi kayak begini. Terus kayak Ibu akan menyebutkan nama, terus nama di samping kalian. Kayak misal contohnya begini. Dian, Pak Ida, Ina. Pak Ida, Ina. Ina Febi. Nah, selama 2 kali putaran lah. Oh iya Ibu. Bisa Ji? Bisa. Ngerti, Ji? Mengerti Ibu. Oke. Tapi harus dulu begini. Konsentrasi. Gitu. Oh, oke. Oke? Oh ditutup Iya. berapa Ibu? Oke. Nah, jadi langsung bisa aja dimulai di es breakingnya. Iya Ibu. 3. Konsentrasi. Dian, Pak Ida. Pak Ida, Ina. Ina Febi. Febi, Dian. Dian, Pak Ida. Pak Ida, Ina. Ina Febi. Febi, Dian. Oke. Jadi bagaimana? Saling kenal Mito? Iya Saling Ibu. semangat
saling akrab nih begini toh. Iya, Ibu. Ya agak-agak cair nih sedikit toh, ndak tegang-tegang banget nih toh. Iya, Ibu. Oke. Oke. Mungkin sebelum lebih lanjut, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok kali ini, mungkin ada baiknya kita memulai kegiatan kita ini dengan berdoa bersama dulu. Mungkin ada yang bisa memimpin doanya? Aku mau. Mungkin Nadia saja memimpin doa tak? Oke, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirancangkan konseling kelompok kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau bertanya. Di sini sudah ada yang tahu Ibu atau masih ada yang belum kenal Ibu? Sudah tahu, Ibu. Jadi sudah tahu semuanya Mito? Iya, Ibu. Nah baik. Nah sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak sudah tahu kenapa Ibu memanggil kalian ke sini? Tidak, Bunda. Tidak tahu? Iya, Ibu. Oke begini. Jadi Ibu memanggil kalian ke sini karena Ibu mendapat laporan dari wali kelas dan guru-guru yang mengajar di kelas kamu. Katanya kalian ini sering bolos dari mata pelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Nah, ada beberapa itu guru-guru yang melapor kepada saya. Nah, makanya Ibu di sini ingin mengadakan yang namanya konseling kelompok. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu dibilang konseling kelompok? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu? Iya, Ibu. Nah, jadi konseling kelompok ini adalah proses yang bimbingannya dilakukan oleh seorang konselor atau pimpinan kelompok seperti Ibu untuk kepada sekelompok orang seperti kalian yang memiliki permasalahan yang sama atau tujuan yang sama. Nah, dalam konseling kelompok ini, anggota kelompok bisa berbagi cerita, mendengarkan pengalaman orang lain, dan saling memberi dukungan bersama. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok ini itu membantu siswa memahami diri sendiri dan orang lain serta mengembangkan keterampilan sosialnya. Nah, di sini dalam konseling kelompok siswa bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, mendengar dengan baik, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah bersama. Nah, di sini apakah anak-anak sudah paham apa arti konseling kelompok itu? Sudah paham, Ibu. Sudah. Nah, Ibu juga mau menjelaskan peran Ibu juga sebagai pimpinan kelompok. Jadi peran Ibu sebagai pimpinan kelompok itu yang akan memandu jalannya konseling ini agar anggota kelompok itu bisa merasa nyaman, bisa didengarkan dengan baik, dan bisa memandu jalan agar konseling kelompok ini bisa berjalan tetap lancar. Dan peran anggota kelompok seperti anak-anak sekalian ini adalah untuk saling mendukung, mendengarkan dengan aktif dan berpartisipasi aktif nantinya dalam diskusi. Apakah anak-anak sekalian paham? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu juga mau memberitahukan bahwasanya dalam bimbingan konseling itu juga ada dinamakan asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini bimbingan konseling itu sangat menjunjung tinggi yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nanti anak-anak ceritakan kepada Ibu saat proses konseling kelompok nanti itu akan dijaga kerahasiaannya, dan anak-anak juga harus berjanji saat selesai dari ruang konseling ini, cerita nanti yang kalian ceritakan sesama nanti itu tidak boleh ada yang keluar dari ruangan ini. Mengerti? Mengerti, Ibu. Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu dibilang konseling kelompok? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu? Iya, Ibu. Nah, jadi konseling kelompok ini adalah proses yang bimbingannya dilakukan oleh seorang konselor atau pimpinan kelompok seperti Ibu untuk kepada sekelompok orang seperti kalian yang memiliki permasalahan yang sama atau tujuan yang sama. Nah, dalam konseling kelompok ini, anggota kelompok bisa berbagi cerita, mendengarkan pengalaman orang lain, dan saling memberi dukungan bersama.
Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok ini itu membantu siswa memahami diri sendiri dan orang lain serta mengembangkan keterampilan sosialnya. Nah, di sini dalam konseling kelompok siswa bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, mendengar dengan baik, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah bersama. Nah, di sini apakah anak-anak sudah paham apa arti konseling kelompok itu? Sudah paham, Ibu. Sudah. Nah, Ibu juga mau menjelaskan peran Ibu juga sebagai pimpinan kelompok. Jadi peran Ibu sebagai pimpinan kelompok itu yang akan memandu jalannya konseling ini agar anggota kelompok itu bisa merasa nyaman, bisa didengarkan dengan baik, dan bisa memandu jalan agar konseling kelompok ini bisa berjalan tetap lancar. Dan peran anggota kelompok seperti anak-anak sekalian ini adalah untuk saling mendukung, mendengarkan dengan aktif dan berpartisipasi aktif nantinya dalam diskusi. Apakah anak-anak sekalian paham? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu juga mau memberitahukan bahwasanya dalam bimbingan konseling itu juga ada dinamakan asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini bimbingan konseling itu sangat menjunjung tinggi yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang nanti anak-anak ceritakan kepada Ibu saat proses konseling kelompok nanti itu akan dijaga kerahasiaannya. Dan anak-anak juga harus berjanji saat selesai dari ruang konseling ini, cerita nanti yang kalian ceritakan sesama nanti itu tidak boleh ada yang keluar dari ruangan ini. Mengerti? Mengerti, Ibu. Jadi anak-anak sekalian berjanji Ji, kalau misal selesai dari sesi konseling kelompok nanti, berjanji Ji tidak akan kemana-mana nanti ini ceritanya kalau selesai dari sini. Iya, Bu. Berjanji Ji. Ibu. Betulan berjanji Ji? Iya, Ibu. Oke. Nah, di sini saat melakukan proses konseling kelompok juga itu ada aturannya. Nah, aturannya di sini setiap anggota itu harus saling menghormati, mendengarkan pendapat dan perasaan orang lain tanpa menghakimi. Nah, semua pembicaraan dalam konseling kelompok nanti itu harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh ada yang keluar dari pembicaraan kita selesai dari sini. Paham? Paham, Ibu. Nah, dan juga saat proses konseling berlangsung, hanya satu orang yang boleh berbicara pada satu waktu jika ditanya. Pokoknya nanti anggota lainnya itu harus mendengarkan dengan baik dan tidak boleh ada yang memotong pembicaraan. Baik, Nah, Ibu. setiap peserta juga diharapkan untuk berpartisipasi aktif, baik dengan berbicara atau memberikan dukungan. Dan kalian di sini juga diharapkan untuk terbuka dan secara jujur nanti saat proses konseling kelompok berlangsung. Iya, Bu. Nah, selanjutnya sebelum memulai proses konseling kelompok, mungkin kita lakukan dulu kontrak waktunya supaya nanti proses konseling kelompok itu bisa berjalan lebih terstruktur atau tertata begitu ya. Mungkin kalau dari Ibu kita akan lakukan konseling kelompoknya ini mungkin dalam waktu 45 menit ke depan. Bersedia Ji? Siap, bersedia, Ibu. Oke. Selanjutnya mau Kak bertanya dulu, bagaimana dengan posisi duduknya? Apakah sudah nyaman Mi di situ atau mau kita tukar posisi atau bagaimana? Sudah nyaman nih seperti ini, Bu, kalau saya. Sudah nyaman Mi? Iya. Oke. Sebelum memulai proses konseling kelompok, masih ada yang ingin mau bertanya atau bagaimana? Oke, sebelum lebih lanjut, Ibu mau bertanya, bagaimana kesiapan tak dulu? Apakah siap ceritakan lebih lanjut tentang permasalahan tak ini semua? Siap, Ibu. Siap Ji? Siap. Ibu, Kaida kayak lemah, Ibu. Iya, kayaknya kurang bersemangat deh. Bertanya terus kayaknya siap Ji atau tidak? Siap, Ibu. Baby Oh, siap tidak Ji? lemah nih, Pak Ida, Ibu. Siap Ibu. Oke. Nah, Harus siap, Baby. Siap. Bapak dengan
Oke, siap Ji? Siap, Ibu. Siap Ji, kalau belum siap, mau kalian ini kasih ice breaking. Bagaimana? Siap kak saya ibu. Saya juga mau siap sekali ini Bu. Oke, siap sekali Cita. Iya Iya, Bu. Bu. Nah, selanjutnya kalau begitu Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian, alasan mengapa kalian ini kenapa sering membolos di saat jam-jam pelajaran berlangsung begitu? Coba bertanya mulai dari sini. Sebenarnya tuh Bu, sering enggak semua mata pelajaran sering kak bolos. Paling sering itu bolos di jam mata pelajaran matematika ibu. Karena bosan kak ibu sama pelajaran matematika dan caranya gurunya menjelaskan itu bosan kak dengar ki ibu karena lebih banyak ki marahnya daripada menjelaskannya. Jadi bosan kak di dalam kelas bu, enggak suka kak sama apa yang dibikin guru matematika tersebut ibu dalam kelas. Oke, jadi Nadian ini kayak bosan di dalam saat jam pelajaran matematika begitu. Iya bu. Terus kalau boleh tahu siapa gurunya yang mengajar? Ibu Darna ibu. Kenapa kayak menjelaskannya? Kenapa kayak enggak seru kah atau bagaimana? Misal ibu ada tidak ditahu, ada teman pun tidak paham sama materinya, bertanya. Jadi marah ibu bilang begitu gitu karena tidak diperhatikan dari awal. Padahal kan tidak semua kemampuan kapasitasnya, otaknya peserta didik atau teman-temanku yang lain bisa langsung paham ibu. Lebih duluan ki marah bu daripada menjelaskan ulang. Kalau begitu ini sebenarnya kayak di jam pelajarannya Tonji, benar pernah begitu? Iya bu, Bu Darna ibu karena kalau mata pelajarannya ya menurutku fine-fine aja sih di kelas kak bu, seru ji bu. Bu Darna aja bu karena matematika bu ndak kusuka, ndak terlalu kusuka, bukan ndak kusuka sih bu, kayak ndak ada minatku ke matematika bu. Terus bu, caranya Bu Darna menjelaskan mengajar bagaimana bu, jadi tambah itu yang tambah kasih bosan kan di kelas bu. Terus kalau begitu itu kalau bolos tuh di jam pelajarannya Bu Darna, kamu sendiri yang keluar atau ajak kok juga sama teman-teman yang lain? Atau diajak kok? Saya sih aja temanku bu, yang teman dudukku ibu. Kau yang mengajak? Iya karena kan sama bu, bosan juga dan suka gitu kalau udah marah-marah terus di kelas. Jadi aku bilang, ayo Midi pergi isin kita pergi WC, padahal pergi ke bolos pergi kantin. Di kantin itu biasa? Nggak didapat ji biasa sama guru-guru lain atau nggak ditanya-tanya sih begitu? Ditanya ibu biasa bilang kenapa di kantin jam begini? Terus apa jawabannya? Kamu mau pak, bu mau makan. Oh begitu, nggak bertanya ji jam kosong atau bagaimana? Bertanya ibu bilang biasa kak bilang jam kosong, biasa kak bilang ada bu Darna di kelas cuman karena kamu aku jadi diizinkan kak keluar. Biasanya tuh kalau ngajak temanmu siapa-siapa tuh ngajak? Punya teman sebangku kak ibu. Yang lain-lainnya enggak keluar ji dia Iya. dari mata pelajarannya benar nggak? Cuma kamu ji. Ada sih bu beberapa yang lain keluar, cuman nggak tahu kak jawab mereka kemana bu. Beda-beda circle ini ceritanya. Bukan juga beda circle bu, cuman kan kalau terlalu banyak ya orang keluar bu, cuman Kentara sekali begitu. kentara iya, sekali iya. bolos tadi bu. Jadi hanya teman sebangku aku juga hanya Aulia pergi ku ajak ke kantin bu. Oke. Kalau Kak Ida bagaimana? Sama ibu seperti Dian tapi dengan mata pelajaran yang berbeda. Kayak mata pelajaran apa itu? Bahasa Inggris ibu. Bahasa Inggris. Siapa gurunya? Ibu Fitri ibu. Oh, Ibu Fitri. Kenapa kayak alasanmu begitu membolos gara-gara apa? Karena caranya juga menjelaskan ibu membosankan. Baru saya juga tidak terlalu suka dengan mata pelajaran bahasa Inggris ibu. Ini kayak diajak kok ini sama temanmu atau kau juga yang mengajak? Saya juga yang mengajak ibu. Sama ki. Oh, kau yang mengajak. Iya, Ini yang Bu. kau yang mengajak. Punya kok geng kah atau circle begitu terus mengajak circle begitu? Iya punya bu. Jadi kayak geng-geng circle mengajak keluar. Iya bu. Tapi ada juga teman yang lain ibu. Jadi ikut juga yang lain. Iya, Terus tapi bagaimana tidak. responnya itu Bu Anu? Bu Fitri. Bu Fitri ya. Iya. Responnya pasti marah lah bu karena dengan apa sih keluar secara bersamaan.
Terusnya biasa kalau keluar kok di mana itu biasa? Sama nih Bu, kayak dari tadi di kantin. Oh, nggak ditanya-tanya aja atau orang-orang lain begitu, atau guru lain nggak biasa jadi dapat? Pernah Ibu didapat ditanya-tanya juga. Ini cuma mata pelajarannya jadi Bu Fitri atau ada juga mata pelajaran lain? Cuma pelajarannya Ibu Fitri Bu. Mata pelajarannya Ibu Fitri. Oh, dalam satu circle itu biasa ada berapa orang? 6 orang Ibu. Ditambah lagi dengan teman-temanmu yang biasa ngikut-ngikut. Iya Bu. Oh iya. Kalau Naina bagaimana? Kalau saya diajak ke ibu temanku bolos ibu, nggak paksa kan biasa. Oh, udah paksa kebiasa. Iya bu. Biasanya tuh adakah jam-jam khusus kayak sementara orang belajar atau ada juga mata pelajaran khusus kayak kamu tidak mau suka? Iya bu, ada bu, matematika ibu. Ih, bagus kali, lain kali ku ajak kopi bolos sih. Tidak boleh. Nanti ku cari ke di kelas semua. Oh, terus kau juga yang mengajak atau kau yang diajak? Diajak ke saya bu. Diajak? Iya. Siapa yang ajak kau? Teman sebangkuku ibu. Teman sebangkumu. Iya ibu. Oh, ini teman sebangkumu. Memang sering kau memang ngajak keluar. Iya bu, sering kali bu. Biasanya. Saya bilang temani kak di kantin, ya. Terus dia lama-lama di sana ibu. Nggak tidak mau kak, bilang ayo nih dipaksa ibu. Oh, dipaksa. Iya bu. Oke. Itu biasanya ke kantin Tok Joko itu keliling atau pergi kok juga di kelas-kelas lain kayak Di kantin ibu. di kantin Ji. Di jamnya Tok Ji itu Bu Anu. Iya ibu. Tapi berdua Iya ibu. cuma teman sebangkumu. Iya. Diajak kok ini. Oh iya. Terus bagaimana responnya gurumu yang mengajar di kelas? Ya mungkin bilang aku kenapa lama sekali ini. Jadi kayak ini keluar kok dan Tok Joko saja keluar. Izin ibu. Izin mau ke WC atau Iya, gimana? temanku yang izin. Mandi dulu ke WC. Iya. Terus ndak kembali ke baret nih sampainya selesai jam pelajarannya. Iya. Oh gitu. Kalau nak baby bagaimana? Diajak juga saya ibu. Diajak. Iya. Siapa yang mengajak? Besti. Besti. Ini bestimu kayak circle Ji atau teman dudukmu Ji? Teman duduk circle gitu. Oh, dari teman-teman circlemu. Iya, tapi tidak tanya yang banyak orang bu. Oke, berempat atau bertiga gitu. Kadang berdua, kadang bertiga. Gitu. Oh, jadi itu memang baku bawa terus kok itu. Iya, ibu. Mata pelajarannya siapa? Ya, random tapi paling sering itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh iya, Siapa yang sering mengajak teman-temanmu? iya Besti. Bukan jika kau yang mengajak. Tidak juga. Oh, berarti temanmu Ji yang mengajak ini Di. Iya, Kenapa tidak mau tolak? kadang menolak bu, tapi kadang juga kayak setuju karena mata pelajarannya biasa membosankan. Jadi kayak ini mau tolak, ini tidak mau tolak karena memang kayak membosankan ini. Iya, Oh iya, tapi tidak biasa aku berpikir karena sebenarnya kalau bolos kayak ini salah kayak lagi ini begitu. biasanya kalau berpikir gitu, tapi ya ikut-ikut. Jadi ikut-ikut karena tidak mau dikasih keluar dari circle. Ya tidak lanjut gitu. Gitu Tapi, Bu. oh iya. Oke. Begini nak, sebenarnya itu kebiasaan membolos ini ditahu sih memang tidak baik toh, atau menurutmu ini kebiasaan membolos baik atau tidak? Bertanya kan dulu. Sebenarnya nggak baik bu, karena kalau bolos nggak ada mata pelajaran yang ditahu bu. Cuman yang kalau begitu bu, kalau di kelas ki suka aja marah-marah, pusing ki bu dengar nih marah-marahnya. Mending pergi ke kantin makan. Setuju. Tapi sebenarnya mau tahu aja semua kalau tidak baik membolos. Tahu. Tahu Ibu. Terus bagaimana kayak tugas-tugasmu itu semua mengerjakan kalau misalnya tidak di kelas itu mendengarkan materi. Paham jika sebenarnya itu? Itu nih dampaknya bu, tidak paham dia sama apa yang materi yang dijelaskan bu, karena memang juga dari awal nggak paham ki bu, tambah nggak paham nih ki karena sering marah-marah dan tidak masuk ki di kelas. Tapi kan
kalian nggak bisa kayak sampai dari kelas bertanya dari teman atau Iya. tidak berusaha jika bertanya begitu. Berusaha aja Bu bertanya ke teman. Dan ada ke tugas tadi apa saya juga bertanya Bu. Tapi kan dari kayak sesi absen itu pasti kan diabseni kehadirannya. Nah, Iya. bagaimana nih dengan itu? Ya makan sudah nggak bisa balik keluar ya. Bagaimana? Sudah diabsen? kalau saya sih bukan memang per jam, misalnya matematika 3 jam Bu. Ada kan sudah absen di jam pertama Bu, tapi jam kedua ketiga biasa maka Alfa Bu nak kasih bolos. Ya maka dari itu Ibu dipanggil kita. Kan ada biasa itu tuh kalau sesi absen ada jam kedua, jam ketiga kan biasa itu ada mata pelajaran sampai jam keempat. Nah biasanya kalau kalian bolos pasti kayak di jam-jam pertama toh pasti ini ciri-ciri yang kayak sudah absen langsung keluar. Sisanya itu alfa toh. Boleh sih Bu ya, makanya nih Bu ngelapor nih guru yang bersangkutan ke kita Bu. Nah makanya dari itu kasih kumpul ke sini nak karena Moki harusnya sebenarnya itu tidak boleh sama sekali, apalagi itu kayak ini juga menyangkut dengan masa depan ta. Bagaimana kalau sering membolos itu pasti itu akan apa ya sering-sering kalau begitu sering-sering kayak berdampak, sering dibiasakan kalau membolos begitu, apalagi siapa tahu itu kayak berdampak juga dengan mata pelajaran lain. Begini, mungkin sebelum itu ibu ingin bertanya, kan bertanya sih kayak ingin kayak mungkin sebelum itu di sini mungkin ibu akan menjelaskan mengenai seputar kebiasaan membolos ini supaya anak-anak sekalian tuh bisa lebih paham bagaimana itu dampaknya, bagaimana cara mencegahnya kebiasaan membolos ini. Apalagi kan kebanyakan di sini kayak dari teman-teman Ji atau kalian yang mengajak gitu kan. Nah di sini ibu akan menjelaskan sedikit seputar itu. Jadi kebiasaan membolos itu merupakan salah satu perilaku yang bisa menghambat perkembangan akademik dan sosial siswa. Nah, jadi ketidakhadiran di kelas secara rutin itu dapat menyebabkan siswa ini akan kehilangan banyak materi pelajaran sehingga siswa bisa dapat kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi akademik mereka. Nah, jadi membolos ini bisa juga diartikan tidak masuk sekolah tanpa alasan atau tidak ada keterangan dari guru-guru yang bersangkutan karena ada alasan tertentu begitu. Seperti kayak contohnya dampaknya dari sering kebiasaan membolos dalam pelajaran, kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi akademik. Nah, di sini bagaimana sih cara-cara upaya untuk mencegah kebiasaan membolos? Nah, yang pertama itu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Nah, tentunya anak-anak sekalian, siswa sendiri itu harus memahami bahwa hadir di sekolah itu adalah kunci keberhasilan dari mereka. Nah, kehadiran di kelas itu akan memungkinkan siswa untuk mendapatkan pembelajaran langsung dari guru, terlibat dalam diskusi, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pengembangan pemahaman materi secara menyeluruh. Jadi di sini yang pertama dari diri kalian sendiri. Di sini sebenarnya kalian tuh harus sadar sih sebenarnya kayak kalian harus yang menerangkan kepada diri kalian sendiri karena tidak bisa berubah apa-apa itu kalau tidak dari dalam diri kalian sendiri begitu ya. Yang kedua itu menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan mendukung. Nah, siswa di sini memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan mendukung untuk mencegah kebiasaan bolos. Nah, seringkali mungkin siswa membolos karena merasa tidak nyaman atau kurang tertarik dengan suasana sekolah, baik aktivitas semua yang kurang baik dengan guru ataupun teman. Nah, sebenarnya di sini menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan mendukung itu sebenarnya dari kayak lingkungan sekitar kalian, misalnya dari teman-teman. Kan tadi Nak Febi sama Nak Ina itu diajak toh sama teman-teman. Nah, mungkin di situ
kalian bisa kayak mengalihkan sedikit, kayak bilang jangan nih deh begini-begini, jangan deh tidak baik begitu-begitu pokoknya. Atau enggak kalau tidak bisa sekali kayak begitu, mungkin bisa kayak menghindar atau sama sekali tidak bisa kayak menghindar jauh-jauh, pokoknya keluar dari kayak zona-zona seperti itu. Selanjutnya yaitu menerapkan aturan yang jelas tentang kehadiran. Nah, sebenarnya menerapkan aturan yang jelas tentang kehadiran itu sangat penting untuk membentuk disiplin dan tanggung jawab, terutama melalui penerapan self management ini. Nah, membentuk disiplin dan tanggung jawab itu harus, karena tanpa menetapkan tujuan itu, tanpa menyusun tujuan itu pasti kayak tidak istilahnya kayak tidak mungkin tidak akan konsisten nih. Kayak kan mungkin dari di sininya juga harus juga belajar bagaimana caranya kayak self management, kayak menargetkan, misalnya kayak pastikan itu dengan kayak ketidakhadiran tak itu di kelas berarti itu sangat berpengaruh dengan nilai-nilai akademik tak, pasti itu kayak menurun juga toh. Jadi mungkin di sini anak-anak sekalian bisa kayak menetapkan tujuan, kalau misalnya pokoknya saya harus bisa hadir begini-begini supaya nilai saya tidak begini. Oke, selanjutnya itu mengenai menolak ajakan teman untuk membolos. Nah, kebiasaan membolos ini seringkali juga didorong oleh ajakan dari teman, betul tidak? Betul, Ibu. Nah, di sini banyak siswa juga perhatikan itu merasa kesulitan untuk menolak ajakan teman, apalagi jika mereka khawatir akan kehilangan pertemanan atau dianggap tidak setia. Nah, karena itu penting bagi anak-anak untuk belajar bagaimana caranya itu menolak ajakan membolos dengan cara yang bijak, namun tetap tegas. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus memahami bahwa bahaya dari membolos itu. Langkah pertamanya itu menolak ajakan teman adalah dengan memahami secara mendalam bahaya dari kebiasaan membolos. Nah, ketika anak-anak sekalian menyadari bahwa membolos ini dapat berdampak negatif pada prestasi dan masa depan, mereka akan lebih termotivasi untuk menolak ajakan teman. Nah, misalnya kebiasaan membolos dapat menyebabkan siswa kehilangan pelajaran penting, membuat mereka kesulitan dalam mengajar materi yang tidak dipahami dan menurunkan nilai akademik mereka. Nah, selain itu, siswa yang sering membolos berisiko kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperoleh melalui interaksi yang ada di sekolah. Nah, dengan memahami bahwa dampak-dampak dari bahaya membolos ini, siswa bisa dapat mengembangkan kesadaran yang lebih tinggi dengan pentingnya kehadiran yang ada di sekolah, sehingga mampu membuat keputusan yang lebih baik lagi dalam menolak godaan untuk membolos demi masa depan yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan menolak dengan bijak. Nah, menolak ajakan teman untuk membolos tidak harus dilakukan secara keras, namun kalian bisa dengan cara yang sopan dan bijak. Nah, misalnya itu berikan alasan yang masuk akal. Misalnya kalian bisa memberikan alasan seperti saya tidak mau ketinggalan pelajaran, nanti kayak susah kak mengejarnya. Atau kayak punya kak ujian, jadi kayak harus kak siapkan, memang harus kak belajar baik-baik begitu ya. Nah, kedua yaitu arahkan teman pada kegiatan yang lebih positif. Misalnya mungkin kayaknya daripada kita membolos, mungkin bisa kita kapan belajar bersama-sama deh, kayak setelah jam sekolah selesai, karena supaya kayak lebih mengerti lagi begitu ya. Kayak misal aja kita teman-temanmu untuk kayak merubah itu pikirannya, kayak jangan membolos deh, ayo nih belajar bikin sama-sama gitu ya. Dan terakhir itu kalian jangan merasa bersalah. Ingatkan diri sendiri bahwa menolak untuk membolos adalah tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Terus yang terakhir yaitu memilih lingkungan pertemanan yang mendukung. Nah, lingkungan pertemanan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan siswa. Jika siswa berada dalam lingkungan yang cenderung mendukung perilaku membolos, itu akan lebih
sulit untuk menolakkan ajakan tersebut. Kalian perlu cari teman yang mendukung kegiatan positif dan tidak mendorong untuk membolos. Terus yang terakhir, coba ajak teman yang sering membolos untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti mungkin belajar bersama atau tidak mengikuti ekstrakurikuler bersama. Kan di sekolah banyak ekstrakurikuler yang bisa diikuti toh, Iya, Ibu. kayak basket atau tidak Taekwondo, Ibu. taekwondo, pramuka, kan bisa dimanfaatkan seperti itu. Iya, supaya kayak tumbuh jiwa-jiwa yang oh iya ini betul. Nah, selanjutnya di sini Ibu, tapi sebelum itu mau nggak bertanya semua anak-anak, sebenarnya ini perilaku membolos mau jadi dirubah atau tidak? Mau, Ibu. Mau Ji. Mau Ibu. Kalau misal ku balikin nanti nih kayak perjanjian kontrak perlaku kayak supaya terubah sikap-sikap membolos tak mau Ji? Mau, Ji. Mau. Nah di sini tuh ibu punya yang namanya lembar kontrak perlaku. Jadi ini lembar kontrak perlaku di sini kalian akan berjanji tidak akan mengulang kebiasaan membolosnya ini. Iya, Ibu. Berjanji Ji semua mau berubah. Iya, berjanji. Terus kalau begitu kalau mau kita berjanji apa hukumannya jika apa konsekuensinya jika dilanggar ini peraturan? Panggilan orang tua. Jangan sih langsung panggilan orang tua. Langsung panggilan orang tua Bisa bercanda Ibu. apa Ibu, Ji? mau ya nggak berubah, Bu. Cuman kan saya ini bolos Kak karena guru mata pelajarannya yang kurang enak caranya menjelaskan di kelas, jadi bosan. Jadi bagaimana, Bu? Oh, kalau mungkin begitu bisa nanti kupanggil guru-guru yang bersangkutan yang kali ini punya bermasalah, nanti ibu panggil, terus nanti ibu akan jelaskan baik-baik kalau begini, ini dari siswa begini, begininya, cara belajarnya begini, katanya begini. Nanti ibu sampaikan baik-baik, nanti bisa dibicarakan begitu ya. Ya baik. Oke. Jadi masa mau Cita mau berubah? Mau, Ibu. Terus apa konsekuensinya kalau jika dilanggar ini kontrak perlaku? Konsekuensinya, Bu, bisa dengan biasanya sih, Bu, aku lihat kalau langgar di peraturan itu disuruh bersihkan ruang BK atau atau hormat di depan bendera. bendera. Mungkin itu bisa diambil salah satunya, mungkin kayak membersihkan bisa aja toh. Itu hukumannya membersihkan ruang BK. Oke, jadi ini kontrak perlakunya. Di sini kalian kan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi jika mengulang nanti tuh kebiasaan membolos tak harus apa? Membersihkan ruang BK, Membersihkan Bu. ruang BK, Bu. Oke. Nah, aku bagi nah. Ya, Ibu. Di situ ada tanda tangannya nah. Jadi harus benar-benar berjanji. Kan kalau sudah mungkin janji tidak boleh diingkari toh. Ya, Ibu. Nah, baca baik-baik nah, terus tulis alasan di bawahnya. Nah, apa sih konsekuensi kamu mau dikasih harus berubah di pesan bolos sampai jadi disayangkan.
Sudah Ibu. Tanda tangannya sebelah kiri. Sudah sama Mami? Sudah Ibu. Kumpul ke sini. Nah, di sini kan sudah semua Mi berjanji toh tidak mau mengulangi lagi. Apalagi di sini ada Mi, ya perjanjiannya ada Mi, tanda tangan asli kita ini di sini, berarti sudah Ki berjanji. Dan di sini ada konsekuensinya. Jika saya di sini toh, jika saya mengalami perilaku bolos, saya berjanji saya akan membersihkan ruangan BK dan apapun itu. Berarti siap jika menerima konsekuensinya jika sering Ki membolos? Siap Ibu. Nah, mungkin ini toh kontrak pelaku jika benar-benar tidak ditepati sampai peringatan ketiga itu mungkin nanti Ibu akan memanggil orang tua. Nah, berarti di sini Ibu pegang nah janji kita semua. Karena di sini sudah kita menulis toh. Ya Ibu. Oke. Nah, selanjutnya itu Ibu akan memberikan sebuah lembar evaluasi hasil untuk anak-anak isi setelah kalian telah mengikuti konseling kelompok nanti. Isi dengan jujur anak. Ya Ibu. Kenapa menyanyi Kak? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Oke, karena mungkin juga waktunya sudah habis. Nah, Ibu mau refleksi lagi dengan kegiatan yang kita lakukan tadi. Nah, mau tanya dari kegiatan yang tadi dilakukan, mungkin bisa salah satu bisa menyampaikan apa saja tadi ini kegiatan positif yang bisa dilakukan, kayak bisa disampaikan begitu ya kepada teman-teman kita. Siapa yang bisa menginput? Saya Ibu. Ya. Dan selama sesi konseling tadi yang bisa saya tangkap itu bahwa perilaku bolos itu tidak baik karena dengan bolos Ki tertinggal jauh Ki dari mata pelajaran dan semisal nanti kalau diajak Ki teman-teman untuk bolos berani Ki bilang tidak dari ajakannya teman-teman Kak. Karena sudah tadi disampaikan dan anak-anak juga mungkin sudah sadar dia dengan bagaimana itu bahaya perilaku membolos. Ibu. Jadi mungkin kita akhiri saja pertemuan konseling kelompok kita hari ini. Semoga dari hasil dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini bisa memberikan manfaat yang baik. Mohon maaf apabila ada kata salah yang Ibu tadi sampaikan. Semoga kegiatan konseling kelompok kita tadi itu bisa membawa dampak positif bagi anak-anak. Ya, terima kasih banyak anak-anak sekalian karena sudah mau hadir di ruangan Ibu. Mungkin ya kalau ada kesempatan lagi mungkin kita bisa bertemu lagi selanjutnya atau bagaimana. Kita akhiri saja
kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semoga mungkin bisa kembali lagi toh karena mungkin belajar. Iya Ibu.